Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diba Jose dengan NIM G005119 dari kelompok A8. Pada kesempatan kali ini saya akan uh, mempresentasikan praktikum anatomi 1.0. Yang pertama mengenai vertebrae. Jadi vertebrae tersusun dari 7 vertebrae cervicalis, 12 vertebrae thoracica, 5 vertebrae lumbalis, os sacrum, dan juga os coccyx. Lalu kita membahas ciri-ciri umum dari vertebrae terlebih dahulu. Ciri-ciri umum vertebrae itu dia ada ventral body dan juga ventral arch-nya. Di bagian ventral arch-nya terdapat pediculus dan juga lamina. Di antara pediculus dan lamina ini nanti terbentuk processus transversus, dan di antara lamina dan juga lamina nanti akan terbentuk juga processus spinosus. Lalu dari sisi lateralnya itu juga terlihat adanya superior articular processus atau processus superior articular superior dan juga processus articular inferior yang nantinya akan bertemu dengan processus articular superior dari vertebrae di atasnya. Selanjutnya kita membahas 7 ruas vertebrae cervicalis terlebih dahulu. Vertebrae cervicalis yang atau sering disingkat VC1 itu sering disebut os atlas, lalu VC2 itu sering disebut os aksis, dan VC3 sampai VC6 itu dia tipikal atau mirip. Lalu yang paling terakhir yaitu VC atau vertebrae cervicalis ke-7 atau yang sering disebut prominent. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu VC1 atau os atlas. Jadi selain struktur-struktur umumnya tadi, dia juga terdapat fovea dentis, lalu juga terdapat facies articular inferior, terus juga terdapat processus transversus dan juga foramen transversarium. Terus di bagian posteriornya dia juga ada tuberculum posterius dan juga terbentuk foramen vertebrae yang berbentuk bulat. Selanjutnya, os aksis atau VC2 itu dia terdapat apex dentis atau ini nanti apex dentis ini dia yang akan bertemu dengan sisi fovea dentis ini nanti, fovea dentis dari os atlas. Lalu dia juga terdapat processus articularis superior yang nanti akan berartikularis dengan facies articularis inferior dari os atlas. Lalu dia juga ada foramen transversumnya dan juga ada processus transversus, terus dia juga ada tonjolan processus spinosusnya. Terus selanjutnya ada vertebrae cervicalis ketiga dan sampai ke 6 atau yang mereka tipikal. Maksudnya seperti ini, dia terdapat foramen transversum dan juga sulcus nervi spinalis. Terus foramen vertebranya dia berbentuk seperti segitiga. Terus dia juga terdapat processus spinosus. Terus juga terdapat processus articularis superior. Terus selanjutnya itu ada vertebrae cervicalis ketujuh atau yang sering disebut prominent. Dia strukturnya dia ada foramen transversum, dia ukurannya lebih kecil karena VC ketujuh ini dia memiliki processus transversus yang cukup besar di antara VC-VC yang lainnya. Terus dia juga memiliki processus spinosus yang cukup besar dan mengarah ke bawah atau mengarah ke caudal. Selanjutnya, vertebrae thoracica itu dia ada mulai dari VTH1 sampai VTH ke-12. Terus untuk yang kedua sampai kelima itu dia tipikal, terus yang ke-6 sampai ke-9 itu dia tipikal, ke-10, 11 dan juga 12 itu dia berbeda cukup bentuknya. Terus kita bahas jadi korpus vertebrae thoracica ini dia berbentuk seperti jantung. Terus dia thoracica jadi berada di daerah toraks dari trunkus kita, jadi dia akan bersendi dengan os costae. Terus bagian-bagian pentingnya ada artikulator capitis costae yang nanti akan berartikulasi dengan os costae, terus juga ada artikulasi costae transversaria. Terus di antara lamina-laminanya juga ada processus spinosus, terus juga terdapat fovea costalis. Nah, fovea costalisnya ini dia juga terbentuk processus transversus yang dia memiliki keterkhususan yaitu ada 3 tonjolan, yaitu tuberculum superior, tuberculum inferior, dan juga tuberculum lateralis. Terus dia juga terdapat foramina vertebrae seperti yang lainnya, terus juga ada fovea costalis superior. Terus di bagian ventralnya dia ada fovea costalis superior dan juga fovea costalis inferior dan fovea costalis processus transversi. Terus processus spinosusnya itu dia panjang dan mengarah ke caudal. Selanjutnya vertebrae lumbalis. Vertebrae lumbalis ini dia ukurannya lebih besar di antara vertebrae yang lainnya karena dia memiliki tugas untuk menahan berat badan kita. Struktur utamanya dia ada corpus vertebrae, facies intervertebrae superior, ini dari superior ya. Terus dia juga ada pediculus, di antara pediculusnya dia juga terdapat processus costalis. Terus dia ada processus articularis superiornya. Terus terdapat lamina arcus vertebrae dan juga ada processus spinosus ke arah posteriornya. Terus juga terdapat foramen vertebrae. Selanjutnya os sacrum ini dari facies pelvina. Facies pelvina dia ada promontorium di bagian sini, terus ada yang seperti kanal-kanal ini disebut foramina sacralia anterior. Terus di antara foramina sacralia anterior bagian ini juga terdapat linea yang dinamakan linea transversae. Terus dari facies dorsalis itu ada tonjolan-tonjolan. Bagian lateralnya itu crista sacralia lateralis, lalu ke arah medialnya ada crista sacralis medialis, terus yang bagian tengah ada crista sacralis mediana.
Terus dia juga terdapat fascias auricularis yang nanti akan membentuk articulatio sacroiliaca. Terus dia juga terdapat canalis yang dinamakan canalis sacralis dan juga dia merupakan lanjutan dari canalis vertebrae. Jadi nanti akan masuk ke canalis sacralis dan nanti akan berakhir pada hiatus sacralis. Terus selanjutnya ada os coccyx. Os coccyx ini dia terdiri dari vertebrae coccygia 1, vertebrae coccygia 2, terus vertebrae coccygia 3 sampai 5. Selanjutnya kita bahas mengenai ligamen. Yang pertama ada ligamentum longitudinal posterius. Itu dia ada di sisi bagian posterior di daerah, berarti di daerah anterior dari foramen vertebra. Terus dia ini berfungsi untuk mencegah hernia nucleus pulposus ke arah posterior dan juga memiliki reseptor nyeri yang cukup banyak. Terus dia ada ligamen longitudinal anterius. Terus juga terdapat ligamentum supraspinal, dia menggabungkan plexus supraspinal. Terus ada ligamentum intraspinal, dia ini berada di antara processus spinosum. Terus juga terdapat ligamentum flavum. Dia berfungsi untuk mencegah pemisahan lamina saat fleksi dan membentuk ekstensi regiones dorsal kembali ke posisi anatomis. Terus juga terdapat ligamentum nuchae. Nuchae ini dia ligamen yang berasal dari external occipital protuberance, jadi dari os occipital sampai processus spinosus vertebrae cervicalis ke-7. Terus selanjutnya articulatio. Articulatio-nya itu ada 6. Yang pertama articulatio intervertebralis, dia jenisnya simfisis, berfungsi untuk menyerap tekanan dan juga ada sedikit pergerakan fleksibel pada tulang belakang. Nanti ada articulatio zygopopicialis, itu untuk jenisnya articulatio sinovial plana, berfungsi untuk mengatur dan mengatasi arah gerak, fleksi, ekstensi, dan juga rotasi. Nanti ada articulatio atlanto-occipitalis, dia jenis articulatio sinovial ellipsoidea, berfungsi untuk fleksi, ekstensi, seperti anggukan kepala ya, dan sedikit lateral fleksi. Terus articulatio atlanto-axialis, ini dia articulatio trochoidea, terus untuk rotasi gerakan tidak seperti ini pada kepala. Terus articulatio lumbosacralis, itu dia jenisnya simpacella atau corpus vertebrae dan juga ada sinovialnya, berfungsi untuk fleksi, ekstensi, dan juga sedikit rotasi pada punggung. Terus yang terakhir ada articulatio sacrococcygia, dia simfisis, dia fungsinya hanya terjadi sedikit pergerakan dan lebih nyata pada wanita saat melahirkan untuk mempermudah proses persalinan. Ini bentuk visualnya, ini articulatio zygopopicialis antara proses articularis superior dan juga proses articularis inferior. Lalu ada articulatio intervertebrae di antar vertebrae untuk menahan redaman berat. Terus juga ada articulatio occipitalis antara condylus occipital dan fovea articularis superior dari os atlas. Terus ada articulatio atlanto-axialis, dia antara fascias articularis inferior dari os atlas dan juga fascias articularis superior dari os axis. Lalu ada articulatio lumbosacralis antara M5 vertebra dan juga S1 sacrum. Terus juga ada articulatio sacrococcygia yang untuk membantu proses persalinan. Banyak membantu. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai plexus brachialis. Plexus brachialis itu berasal dari 5 roots, yaitu C5, C6, C7, C8, dan juga T1. Jadi C5 dan C6 ini dia akan menjadi satu membentuk trunkus-trunkus, yaitu trunkus superior. Lalu untuk C7 dia membentuk trunkus medial, dan C8 dan T1 dia membentuk trunkus inferior. Lalu dari trunkus-trunkus ini nanti dia akan membentuk fasciculus, dia akan bercabang lagi menjadi membentuk setiap dari trunkusnya membentuk sisi anterior dan juga sisi posterior. Jadi nanti terbentuk tiga divisi anterior dan juga 3 divisi posterior. Lalu setelah terbentuk divisi-divisi itu tadi, dia akan beberapa dari divisi itu tadi akan membentuk fasciculus, yaitu ada fasciculus lateralis, fasciculus posterior, dan juga fasciculus medialis. Fasciculus lateralis itu dia berasal dari divisi anterior dari trunkus superior dan juga trunkus dan juga medial. Terus untuk fasciculus medialis dia berasal dari divisi anterior dari trunkus inferior. Lalu untuk fasciculus posterior itu dia berasal dari semua divisi posterior dari trunkus superior, trunkus medial, dan trunkus inferior. Lalu untuk tadi fasciculus lateralis itu dia akan bercabang menjadi nervus mediana,
nervus median dan juga menjadi nervus musculocutaneous. Lalu untuk yang fasciculus medialis itu dia akan bercabang membentuk nervus median yang medius, lalu juga bercabang menjadi nervus ulnaris. Lalu untuk fasciculus posteriornya, dia akan bercabang menjadi nervus radial dan juga nervus aksial. Selain dua itu, dia juga akan bercabang menjadi nervus subscapular inferior, lalu nervus subscapular superior, dan juga nervus thoracodorsal. Ini uh, penjelasan secara detailnya. Jadi fasciculus lateralis, fasciculus medialis, dan juga fasciculus posterior. Fasciculus lateralis, dia bercabang menjadi nervus thoracalis lateralis, nervus musculocutaneus, dan juga nervus medianus bagian lateralnya. Terus untuk nervus musculocutaneus ini, dia akan menginervasi musculus triceps dan juga biceps. Lalu untuk fasciculus medialis, itu dia akan bercabang menjadi nervus thoracalis medialis, nervus cutaneus brachii medialis, nervus cutaneus antebrachii medialis, dan nervus ulnaris, dan juga nervus medianus yang medial. Terus untuk nervus ulnaris ini, jadi dia berasal dari sini, lalu dia akan menginervasi digiti minimi dari karpal kita. Lalu yang ketiga, fasciculus posterior, dia akan bercabang menjadi nervus subscapularis superior, nervus subscapularis inferior, terus nervus radialis, dan juga nervus axillaris, dan nervus thoraco-dorsalis. Ini gambaran lebih jelasnya lagi. Jadi nervus fasciculus lateralis, dia akan bercabang menjadi nervus musculocutaneus dan juga musculocutaneus. Lalu untuk di posteriornya, fasciculus posterior, dia akan bercabang menjadi nervus axillaris dan juga nervus radialis. Terus untuk fasciculus medialis, dia akan bercabang menjadi nervus medialis yang medial dan juga nervus ulnaris. Terus ini sisi cakupan wilayahnya dari anterior dan juga posterior. Ini bagian posteriornya. Jadi ulnar nervus ulnaris, dia akan menginervasi digiti minimi dari karpal kita. Membahas mengenai regio femoralis. Regio femoralis kita bahas osnya terlebih dahulu. Jadi ini sisi posterior, ini sisi anterior. Kita bahas sisi posterior terlebih dahulu. Jadi di bagian atas ini ada caput femoris, lalu di bawahnya ada column femoris, terus yang warna pink ini ada fossa trochanterica, lalu ada warna kuning ini di bagian atas ini ada di tonjolan ini disebut trochanterica mayor, terus yang kecil ini trochanterica minor, terus kedua trochanterica itu ada tonjolan yang dinamakan crista in inter trochanterica, lalu juga terdapat perkasaran atau tonjolan di sini untuk melekatkan muskulus, dinamakan tuberositas glutea, terus juga ada linea pectinia, terus juga terdapat linea aspera. Lalu di bagian bawahnya ini juga terdapat tuberculum adductorium, lalu ada condylus lateralis, terus ion lateralis, terus selanjutnya ada ini yang warna-oranye namanya linea supracondylaris medialis dan linea supracondylaris lateralis. Terus di antara linea yang tadi terdapat fascies poplitea. Terus di bawah fascies poplitea itu terdapat linea intercondylaris di antara condylaris medialis dan juga condylaris lateralis. Terus di bawah linea intercondylaris juga terdapat fossa intercondylaris. Terus di bagian medialisnya ini juga terdapat tonjolan yang dinamakan condylus medialis untuk terus selanjutnya sisi anteriornya di bagian atas ini juga terdapat covea capitis femoris, terus ada trochanteria mayor dan juga di antara trochanteria mayor dan juga minor di sisi anteriornya juga terdapat linea intertrochanterica, lalu corpus femoris, dan di bagian bawahnya terdapat tuberculum adductorium,
ini tuberculum adductorium, lalu ada epicondylus lateralis, epicondylus medialis, terus ada medialis, condylus lateralis, dan juga terdapat fascies patellaris yang nanti akan berkaitan dengan os patella. Selanjutnya kita bahas mengenai muskuli dari regio femoris. Yang pertama dari femoris anteriornya itu terdapat dua muskulus, yaitu musculus iliacus dan juga musculus psoas major. Sementara musculus iliacus ini dia origonya berada di fossa iliaca, lalu insertionnya berada di trochanter minor dari femoris, terus diinervasi oleh nervus femoris. Lalu yang kedua musculus psoas major et minor, dia origonya berada di processus transversus, terus ada dari corpus dan juga discus intervertebralis VTH 12 sampai PL ke 5. Terus insertionnya dia juga sama seperti musculus iliacus berada di trochanter minor dari trochanter minor femoris, terus diinervasi oleh plexus lumbaris. Selanjutnya musculus quadriceps femoris. Musculus quadriceps femoris ini dia terdapat 4 musculus. Yang pertama musculus rectus femoris. Musculus rectus femoris dia origonya berada di caput lurus, SIA, dan juga kaput refleks. Lalu insertionnya berada di patella, diinervasi oleh nervus femoris. Terus selanjutnya ada musculus vastus medialis. Musculus vastus medialis dia origonya berada di ujung atas batas femur dan batang femur. Lalu juga ada di septum fascia lateralis dalam, terus berinsersio pada tuberculum tibiae. Lalu yang ketiga ada musculus vastus lateralis, dia origonya ada di ujung atas dan batas femur, septum fascialis lateralis dalam lateralis, dan berinsersio di tuberculum tibiae juga. Lalu yang terakhir ada musculus vastus intermedius. Vastus intermedius ini dia berada di sisi lebih profundanya. Terus dia berorigo pada fascies anterior dan lateral batang femur. Terus berinsersio juga pada tuberculum tibiae. Terus semua musculus quadriceps femoris ini diinervasi oleh nervus femoris dan juga fasanya berasal dari arteri femoris. Selanjutnya musculus regio selanjutnya ini sama masih di sisi anteriornya, dia ada musculus sartorius atau musculus yang termasuk cukup panjang di regio femoris ini, yaitu origonya berada di sias, terus insertionnya berada di condylus medialis os tibiae, terus diinervasi oleh nervus femoris dan juga fasanya berasal dari arteri femoris. Selanjutnya, regio medialis, regio femoris medialis ini dia ada musculus gracilis. Musculus gracilis dia ini origonya ada di ramus inferior osis pubis dan ramus osis ichii, terus berinsersio pada fascies media pars superior corpus tibiae. Terus selanjutnya ada musculus adductor longus. Musculus adductor longus dia origonya ada di corpus osis pubis, lalu berinsersio di fascies posterior dari femoris. Terus yang ketiga ada musculus adductor brevis, itu dia origonya ada di ramus inferior dari os pubis, lalu insersinya ada di fascies posterior dari femoris juga, sama seperti musculus adductor longus tadi. Terus selanjutnya ada musculus adductor mangus. Musculus adductor mangus ini dia origonya berasal dari ramus inferior osis pubis, ramus osis ichii dan juga tuber ichiadicum, terus berinsersio pada fascies posterior femoris dan juga tuberculum adductor femoris. Terus dia diinervasi oleh nervus obturatorius dan juga nervus sciaticus. Untuk musculus gracilis, musculus adductor longus dan juga musculus adductor brevis tadi dia diinervasi oleh nervus obturatorius. Terus selanjutnya musculus obturatorius externus itu dia berasal dari origonya dari fascies externa membrana obturatoria, terus dan juga ramus pubis ichiadium, terus berinsersio pada trochanter mayor, terus dia diinervasi oleh nervus obturatorius juga. Terus selanjutnya ada musculus pectineus, itu dia berorigo pada ramus superior osis pubis, terus insertionnya ada di ujung atas linea aspera batang femur, diinervasi oleh nervus femoris. Selanjutnya regio femoris posterior. Regio femoris posterior ini dia ada musculus biceps femoris yang terdiri dari caput locum, yaitu tuber isiadium yang berorigo di tuber isiadium, terus berinsersio di lateral caput fibulae, diinervasi oleh pars tibialis dari nervus isiadicus. Terus caput brevis itu origo di linea aspera, linea supracondylaris lateralis femoris, terus berinsersio pada lateral caput fibula, terus diinervasi oleh nervus isiadicus. Terus musculus semitendinous itu ini dia berorigo pada tuber isiadium, terus tuber isiadium dan berinsersio pada fascies medialis fibula bagian atas dan diinervasi oleh nervus isiadicus. Terus musculus semimembranosus itu dia berorigo pada tuberculum isiadium juga, terus berinsersio pada condylus medialis dari tibiae, terus diinervasi oleh nervus isiadicus juga.
Lalu inervasinya itu terdapat dua plexus, yaitu plexus lumbar dari plexus lumbalis dan juga plexus sacralis. Plexus lumbalisnya sendiri itu nanti dia akan bercabang, dia terdapat nervus femoris dan juga nervus obturatorius. Untuk nervus femorisnya sendiri itu untuk motorik otot ventral pinggul dan paha, flexor pinggul dan extensor lutut. Lalu untuk sensoriknya itu pada sisi ventral paha dan sisi ventromedial tungkai. Lalu untuk nervus obturatoriusnya, untuk motoriknya dia untuk menggerakkan muskuli adduktor dan sensoriknya untuk sisi medial dari paha. Selanjutnya plexus sacralis yang paling penting ada nervus ischiadicus, nanti dia akan bercabang jadi nervus tibialis dan juga nervus fibularis dan juga nervus gluteus sub dan juga superior dan juga inferior dan nervus pudendus. Yang pertama nervus ischiadicus itu untuk motorik otot-otot hamstring, contohnya pinggul dan flexor lutut dan semua otot-otot tungkai dan kaki. Lalu nervus gluteus superior dan inferior itu untuk motorik otot regioglutealis yang mewakili otot-otot extensor, rotor dan abduktor pangkal paha. Lalu yang ketiga nervus pudendus untuk motorik regio perinalis dan sensorik genitalia.